Iya, gosipnya begitu, gosip. Gosip Net TV itu rumor bahwa film Ah, itu katanya mau akuisisi, tapi benar apa enggak, aku enggak terlalu ngikutin. Satu Net TV juga waktu awal-awal perdagangan listingnya juga udah sangat gimana ya naiknya karena udah gimana sih terlalu bukain terlalu tinggi terus ada satu figur yang selalu mempromosikan jadi kayaknya aku nggak main deh banyak saham ada berapa ratus main yang aman-aman aja. Nah terus kalau film sendiri kan memang ada rumor tapi aku nggak tahu bener apa enggak katanya mau ke angka sekarang udah 3.700 katanya mau lebih tinggi dari itu ya aku beli RAM aja deh RAM aja ya, Jin dan Jun. iya, hari ini 12% tuh RAM, gila, keren banget. RAM aja yang istilahnya kemarin kebetulan atau per pagi ini harganya juga masih oke. Terus kemarin aku sempat lihat kalau nggak salah PBV aku bandingin Cinema sama RAM. Aku nggak tahu ya ini mungkin perbandingannya nggak apple to apple tapi sektornya kan kurang lebih per film-filman gitu. Paling menarik secara valuasi RAM sih makanya aku lihat menarik untuk dibeli. Maka teknikalnya juga tadi kan bagus banget, maka naiknya bagus. Hmm, oke, 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 baik, baik, Ci. Wah, ini katanya Net TV mau ke 19.000 kan? Bisa aja. Oke, oke. Sekarang berapa sih? Siap. Waduh, Net TV seratus enam puluh enam saya juga. Oh, 166. ini 166. Waduh, mana mungkin nih ya ini. Ya nggak tahu lah ya, mungkin tapi nanti gitu ya. Kita Kita nggak bisa, amin kita aja. nggak bisa. Kita Kita amin. aminin aja bener nih. Soalnya Ah, kalau nanti net TV-nya naik kencang kan nanti yang sektor yang media-medianya ke bawah naik. betul, 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 betul. Mendingan kita lihat dari sudut pandang itu ya, Ci ya. Iya. Oke. Nah, Ci Rita, Mm, kalau kita itu kan tadi kita berputar ke sektor perbankan, media gitu ya, yang udah biasa emang naik mm, gitu. Kalau mm. apa namanya, kalau lagi pemilu gitu, kita juga udah bahas properti yang udah jadi kuda hitam, dan tadi ada beberapa stock pick-nya. Nah, kalau misal kita pindah ke emiten yang berkaitan dengan energi gitu, Mm. Ci. Ini kan isu energi juga kayaknya masih tetap jadi salah satu pendorong Iya, penggerak makroekonomi kan gitu sampai tahun 2023 ini iya. gitu. Ini di tahun politik biasanya seperti apa sih untuk sektor energi dan stock pick-nya ini gimana nih, Ci? Strategi stock pick-nya. Energi mungkin kita ada dua ya. Ada IDX Energi Hmm. itu kan Hmm. saham-saham batu bara. Mungkin kalau untuk saham batu bara itu saat ini belum dapat angin segar. Ya trading bisa trading kalau misalnya lagi murah kayak bumi lagi murah kita pakai technical kalau kelihatannya bisa ada potensi naik misalnya kita lihat candlenya segala macam masih dia mendukung mungkin trading boleh atau bisa kayak Adaro kemarin lagi turun bisa tapi untuk misalnya ngarepin kayak tahun lalu dari harga bawah terus naiknya kencang mungkin tahun ini karena sektor batu baranya belum mendapat katalis yang positif di mana ini semua tergantung China tapi yang aku tahu itu karena inventory daripada pemakai batu bara saat ini masih tinggi karena kemarin waktu Ya, usianya setuju. perang mereka stok up banyak karena takut nggak kekurangan energi kan stoknya banyak nah Mm-mm. sekarang stoknya masih masih banyak jadi inventornya masih tinggi jadi belum kelihatan mendapat angin yang strong banget untuk naik ya untuk trading bisa sih trading tapi kamu jangan kayak ngarepin kayak dulu naiknya sampai beggar sampai 2 kali mungkin belum kecuali China ada merubah kebijakan nanti dia mau ngapain lah itu semua batu bara itu sangat banget tergantung sama China tapi yang kemarin aku beli Mm-mm. itu aku rekomen AMR waktu itu kemarin tuh masih 925 apa ya target 1075 nih dikit lagi udah mau kena mungkin yang teman-teman yang kemarin masuk ngikutin target technical dikit lagi boleh profit taking nah kemudian ada juga Mm-mm. energi yang lain energi yang kayak baru listing aman kemudian ada yang nikel-nikelan itu ada di sektor IDX Basic aman ini kemarin buat yang trading mungkin udah sempat profit taking ya karena kan naiknya udah cukup banyak ya
Cuman kelihatannya di harga range sekitar 2870, 28 90, 29 kelihatan dia mau stabil. Mungkin kalau misalnya kalian trading atau scalper, mungkin aku rasa nih kalau dia udah berhenti-berhenti gini, biasanya bisa lanjut lagi nih. Dia kayak kena berita loh gini. Kan kemarin ada rumor Hmm. bahwa itu berpotensi masuk MSCI. Kemudian ada satu broker asing yang merilis sales note, mungkin yang note ke kliennya bahwa potensi untuk masuk MSCI, FTSE ataupun LQ45 itu sangat kecil atau hampir nggak mungkin. Begitu dapat note itu langsung koreksinya tajam. Nah, tapi sekarang di titik sekitar 2870 range sekarang nih per beberapa hari ini udah agak-agak stabil. Nah, mungkin kalau misalnya besok ada pergerakan yang lebih mengkonfirmasi kenaikan, kayaknya boleh spekulasi trading sih kayaknya sih. Soalnya kalau dia mau turun dia udah lanjut turun, ini dia lagi berhenti. Kayak lagi ngambil napas kan habis digebukin. Habis digebukin Baik, dia baik. istirahat dulu. Nah, mungkin aman kalau buat yang trading, kawal pakai technical boleh lihat-lihat. Aku sih belum masuk karena aku masih lihat. Kemudian ada MBMA masih nikel, ada yang masih pro dan kontra, kata nikel supply masih banyak, cuman Mhm, ya MBMA juga masih sekitar range 700-an, juga belum ada very strong catalyst, mungkin ya boleh mhm. wait and see aja dulu. MDKA teknikalnya sempat bagus, banyak yang suka, tapi kalau teknikalnya bagus nanti bagus dia turun lagi. Jadi kadang aku tuh beli kalau dia terkoreksinya lumayan jauh aja sih, kalau enggak suka kena prank breakout. Breakout Bener. katanya, wah ini mau ke berapa? Waduh, kita udah mimpi Tiba-tiba aja. belum belum setengah breakout ya elah udah Iya, turun. iya makanya. Kenapa ya bener ini bener banget kata Iya, cerita. jadi udahlah, Oke. udahlah. Oke, oke. Cerita, aku pengen nanya itu kan tadi dari sektor energi gitu ya. Kalau kalau dari ini saya mau nanyanya yang kontrarian gitu, Ci. Tadi kan ada sektor properti, di properti ini juga ada sektor infrastruktur gitu ya, emiten-emiten yang infrastruktur yang apa namanya yang sangat-sangat sensitif dengan APBN. 2024 itu kan katanya APBN-nya tidak akan sekencang tahun-tahun sebelumnya karena ya memang tahun politik. Karena Gitu. Apakah kita jauhi dulu kayak Wika misalnya gitu ya? oh, Wika itu kayaknya ini deh, utangnya ini hari ini juga menjadi headline deh. Aku rasa yang memang ada masalah dengan utang, yang laporan keuangannya kurang bagus, apalagi kan kayak Wika itu kerugiannya di semester satu itu membengkak atau naik banyak. Yang rugi kita lebih baik sih nggak usah ya, kecuali kalian ya trading gitu. Memang ini sektor ini under on banget karena hampir semua orang tuh udah nggak berani masuk, terutama kayak fund. Biasanya kadang kalau saham yang under on itu bisa naik yang lumayan, tapi untuk saat ini karena beritanya masih uh, kerugi, terus bebannya pendanaan tinggi karena ini kan banyak utangnya tinggi, utang tinggi, bunganya kan berat. Nah, terus kalau kalian ada baca hari ini saham apa banking itu udah nggak mau kucurin ini loh, pendanaan untuk even karyawannya kontraktor loh. Jadi kayaknya sektor ini masih kurang kurang menarik deh. Jadi kayaknya aku bilang sih kalau mau trading oke, tapi kalau untuk invest kayaknya ya kalau aku sih nggak mau dulu karena kayaknya terlalu banyak masalah gitu loh. Kayaknya aku cari yang lebih Hmm, adem aja tuh kayak banyak gitu kan saham lain. Kayak gitu. baik, baik, baik. Iya, masih opsinya yang lain masih banyak ya selain infrastruktur. Nah, kemudian kalau kita lihat ke sektor-sektor lain gitu, Ci, kayak sektor misalnya consumer secara lebih mendetail gimana nih, Ci? Tadi kita udah sempat singgung sedikit gitu nih. Apakah consumer ini dan otomotif gitu? Nah, consumer dan otomotif kan biasa
consumer, otomotif, retail. Nah, ini biasa tiga ini lengkap nih, Ci. Iya. Nah, ini gimana sih ketika tahun politik? Kalau consumer itu mungkin tadi yang menurut aku yang laporan keuangannya lumayan strong karena memang tahun ini kita kan lebih hati-hati, begitu juga fund manager dan investor gede lebih memperhatikan result daripada laporan keuangan yang udah dipublish. Kayak Unilever kemarin resultnya kurang begitu bagus, maka harganya terkoreksinya lumayan jauh. Tapi yang memang laporan keuangannya lumayan bagus itu lumayan bertahan. Dan mungkin yang dapat katalis dari penurunan harga soft commodity kayak ICBP, Indofood itu kan masih lumayan bertahan ya. Kayaknya juga kalau turun banyak aku suka beli. Tapi kayak rokok mungkin yang lumayan menarik itu cuman IIM atau Wismila kan dia ada potensi kenaikan tier. Jadi kalau kenaikan tier berarti ada penambahan kapasitas produksi. Ada penambahan kapasitas produksi berarti growth. Jadi itu yang menjadi daya tarik untuk investor ini masuk. Jadi Hmm. mungkin dari tiga itu Wim doang yang menarik walaupun naiknya udah cukup Hmm. banyak dan secara valuasi jadinya sama gudang garam jadi kurang lebih hampir sama. Sedangkan orang lihat gudang garam itu market cap-nya jauh lebih gede, mungkin bagian investor lebih nyaman untuk invest di gudang garam karena market cap-nya gede loh dan dengan harga segini consider murah gitu kan. Tapi ya mungkin kalau kita retail, kita trading biasanya range harga sekarang nih biasanya lumayan menarik apalagi hari ini tutup ada candle mulai keluar candle hijau ya tapi biasa Hmm. sekitar 17 sampai kayak gini nih cukup menarik sih aku sering sih beli WIM jadi kalau WIM-nya lagi turun banyak beli ntar kalau naik Hmm. ya lepas jadi sementara buat trading aja sih kalau retailer mungkin yang ramai itu MIDI karena MIDI itu kemarin baru red issue dan ada potensi bahwa konsep dari Lawson itu akan berubah. Lawson itu yang sekarang banyak makanan jadi aku sempat Iya. dengar bahwa konsepnya akan dirubah jadi kayak nggak banyak waste. Kalau makanan jadi kan kalau nggak laku dibuang. Kalau banyak Hmm. buang berarti kan rugi company-nya. Jadi ini kayak akan dirubah. Mungkin MIDI itu menarik karena habis right issue tapi aku bilang sih karena naiknya juga udah lumayan mungkin kita boleh tunggu nih, tunggu. Nah, apalagi hari ini candle merah lagi. Jadi mungkin tunggu dan sahamnya kalau kita lihat tuh masih sideways naik turun naik turun naik turun belum ada konfirmasi up nggak seperti AMRT yang memang udah habis kemarin turun di 26-an dia udah balik lagi ke atas. Jadi AMRT Hmm. tapi belum memang ini juga belum konfirmasi sih. Dua retailers ini memang karena udah naiknya lumayan banyak. Mungkin yang menarik orang adalah Era ya karena kan mau listing Eral anak usahanya. Jadi itu Iya. banyak orang beli. Yeay. Ya, terus kan kemarin bisa break resisten 510 tuh yang lumayan kuat. Cuman pengalaman sebelumnya kalau misalnya dianya atau eranya anak usahanya listing biasanya emaknya ini ditinggalin makanya ini anaknya Investor pindah ke yang baru. iya benar pindah ke yang baru nih jadi mungkin karena menjelang kan ke hari ini udah penjatahan nih dapatnya Iya. kayaknya nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat juga kalau dari era secara teknikal juga naiknya udah lumayan banyak. RSI-nya juga udah di atas, kelihatannya udah mulai overbought, kelihatannya udah mulai jenuh. Tapi kalau dia misalnya koreksi sehari terus dia lanjut lagi, mungkin itu masih oke. Tapi kalau misalnya nanti RL-nya listing terus nanti orang lebih banyak beli RL, seperti kasusnya apa ya yang kemarin saham yang ya waktu itu ya yang kata anaknya listing terus Mm-mm. emaknya dikebukin. Siap, siap. Ini ada yang bilang susah kalau afiliasi katanya based on performance. Yo, iya bener ya. Jadi memang harus disclaimer on ya, harus Iya, riset sendiri benar. kayak cerita, riset fundamental, riset teknikal gitu. Nah, Ci, udah ini kita nggak berasa udah mau sejam, Ci. Aku Iya. harus bertanya satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf, Mhm. cerita. Aku Iya. pengen bertanya tentang
menjelang tahun politik ada opportunity yang banyak sekali ternyata bisa kita manfaatkan. Ini based on diskusi kita tadi, tapi tips dan trik yang paling harus dipegang oleh para cuan troopers nih menjelang tahun politik 2024. Apa aja nih, Ci? Silakan. Ya mungkin tips dan trik yang mesti kita benar-benar jaga, kalau bisa buy on weakness. Jadi kalau ada koreksi kita boleh cicil buy, terutama untuk barang-barang blue chip sih ya, lebih ke blue Ya, chip kayak banking sector atau Astra, kan kemarin resultnya bagus banget. Jadi kalau Astra terkoreksi itu akan menarik. Kalau Telkom karena kemarin itu result sama spin off-nya kayak kurang begitu ini deh, dan hmm, kemarin dari tiga hmm. tiga telco itu yang paling bagus Indosat ya. Indosat XL-nya bagus, jadi Telkomnya itu kayak jadi kurang begitu bagus ya. Jadi mungkin kalau ada koreksi yang gede-gede di sektor itu, mungkin ISAT ya terkoreksi, XL koreksi, boleh buy on weakness. Jadi untuk teman-teman lebih hati-hati kalau udah indeks kita 6950 dia nggak bisa breakout, mulai ada koreksi, dijaga aja resikonya. Tetap dikawal sama ini ya, stop loss atau trailing stop. Mungkin kayak gitu sih, lebih lebih hati-hati aja dan tetap mencermati perkembangan berita nih. Nanti ada berita apa mungkin yang bisa merubah semuanya, itu baru kita masuk gitu loh. Mantap. Ini udah lengkap dari cerita, tips dan trik, emiten-emitennya, sektor-sektor yang jadi kuda hitam. Saya paling suka ini yang properti. Bakal saya pantau dan saya bikin watchlist. Iya. Ini langsung dari cerita. Thank you banget.